baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi semuanya itu harus menjaga kebersihan karena seperti yang kita ketahui sekarang marak ada wabah COVID-19. Jadi untuk menjaga kebersihan kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air sekali. Dengan air mengalir. Bu. Ya, semuanya sudah siap belajar? Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu absen dulu. Ya, Bu. Rifatul Husna. Hadir, Bu. Andi Fitriadi Perdana. Hadir, Bu. Selni. Hadir, Bu. Andi Halvina. Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir ya. Iya, Bu. Oke, kita masuk pada pembelajaran. Tapi siapa mau pimpin temannya menyanyi depan? Ipa, Bu. Dan Ipa, Bu. Rifatul Husna. Ipa. Kita menyanyi lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Bu. Ya, pakai palu. Dia mah istrinya anak emang palu. Ya. Sekolah nasional. Ya, dari Sabang Ya, ayo mulai. sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, beri aplaus. Di sini Ibu punya tepuk fokus. Jadi untuk supaya anak-anakku sekalian lebih fokus dalam belajar. Ikuti Ibu ya. Ya, Bu. Begini tepuknya. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Jawabannya semuanya sudah siap? Sudah, Bu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Hidup rukun, Bu. Ya, hidup rukun. Apa lagi minggu lalu? Sistem pemerintahan desa dan kecamatan, Bu. Ya, sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Pertemuan kali ini kita akan lanjutkan di mana materinya itu setingkat lebih tinggi dari pemerintahan kecamatan. Ada yang tahu sistem pemerintahan apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kabupaten. Ya, betul sekali. Apalagi setingkatnya lagi kabupaten. Kota. Apalagi Provinsi. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu
punya penjelasan mengenai struktur organisasi pemerintahan ini. Ada yang akan Ibu tayangkan itu ada video pembelajaran tentang lembaga-lembaga negara yang ada di provinsi dan yang ada di kota beserta tugasnya. Silakan disimak anak-anak. Sobat Pintar, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Yuk disimak penjelasannya. Sobat Pintar, tahukah kamu Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 364 kabupaten yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua. Nah, apakah kalian tahu lembaga-lembaga apa saja yang termasuk dalam susunan pemerintahan kabupaten kota? Salah satunya itu bupati atau wali kota. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten yang memiliki fungsi legislasi atau penyusunan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Yang ketiga adalah perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten kota terdiri atas sekretaris daerah, asisten daerah, kepala bagian, dan kepala subbagian. Yang keempat, Muspida atau Musyawarah Pimpinan Daerah yang terdiri atas Komandan Kodim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Pengadilan Negeri. Yang kelima, lembaga-lembaga atau instansi-instansi lainnya seperti dinas-dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Selanjutnya, lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan provinsi. Sobat Pintar, tahukah kamu Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia? Yang pertama, gubernur. Gubernur adalah pemimpin pemerintahan provinsi yang dibantu oleh wakil gubernur. Gubernur mengawasi pembangunan seperti pembangunan sarana irigasi. Yang kedua, DPRD provinsi. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Yang ketiga, sekretariat daerah provinsi. Sekretariat daerah provinsi dipimpin oleh sekretaris daerah dan bertugas membantu kepala daerah mengkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Yang keempat, perangkat daerah provinsi yang terdiri dari pembantu gubernur, kepala bidang, dan sekretariat DPRD. Yang terakhir, lembaga-lembaga lainnya yang membantu tugas gubernur seperti dinas daerah, badan daerah, kantor wilayah, lembaga teknis daerah, kejaksaan negeri, pengadilan negeri, kepolisian daerah, dan komando daerah militer. Nah, Sobat Pintar, itulah tadi penjelasan. Ya, itulah tadi video tentang lembaga-lembaga pemerintahan kota dan provinsi dan beserta tugasnya. Semuanya sudah tahu kan? Sudah, Bu. Ya, di sini berdasarkan tadi simakan videonya, Ibu punya tugas. Iya. Di sini Ibu Ibu akan membagikan mengenai petunjuk tugasnya dan ini ada tugas-tugasnya, jadi silahkan dicocokkan, nanti Ibu berikan. Nah, Ibu di sini punya kertas berwarna, dan
telah anak-anakku tadi simak. Jadi silahkan dicocokkan yang mana nama lembaganya beserta tugasnya. Jadi langsung ditempel saja ya, karena Ibu sudah berikan double tip. Ya, Bu. Silahkan bekerja kelompok. Nah, sistem kerja kelompoknya ini Ibu bagi berdasarkan nomor yang anak-anakku dapat. Jadi bagi yang mendapatkan nomor yang sama, silahkan itulah kelompok kalian. Sama lagi. Jadi siapa yang mendapatkan nomor 1? Saya. Nomor 2? Saya. Ya, jadi Rifatul Husna satu kelompok dengan Andi Fitriani Perdana. Ini tugasnya Ibu berikan. Silakan dikerja ya dengan yang ada di belakangnya. Ini jadi langsung saja ditempel. Langsung ditempel saja. Dekat ini dong. Boleh ditempel apa? Kan dulu. Jeda. Yang ini itu Kak. Jadi Itu yang mana? kamu sana. Ini? Iya. Bagaimana, semuanya sudah selesai? Selesai, Bu. Ya, siapa yang mau presentasikan hasilnya? Kelompok Kelompok satu. satu siapa? Saya, Bu. Ya, Rifatul Husna, silahkan naik. Silahkan anggota kelompoknya yang lain, silahkan dicocokkan. Nama lembaga yang pertama DPRD Provinsi. Adapun tugasnya yang pertama membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah, membahas dan menyetujui rancangan APBD. Yang kedua, Sekretariat Daerah Provinsi yang bertugas membantu kepala daerah mengkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Yang ketiga, Bupati atau Wali Kota yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama. Oke, beri aplaus untuk temannya. Bagaimana kelompok 2? Apakah sesuai dengan yang dipaparkan oleh kelompok 1? Sama, Bu. Ya, yang dipaparkan kelompok 1 itu sudah betul ya? Yes. Selanjutnya kelompok 2. Baik, nama lembaga kepala daerah gubernur. Gubernur memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan bersama DPRD provinsi, mengajukan rancangan peraturan daerah atau perda, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD provinsi. Selanjutnya, Bupati dan Wali Kota memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama. Ya, beri aplaus untuk temannya. Ya, yang sudah dipaparkan oleh Selly itu sudah betul ya. Semuanya sudah pintar. Jadi, mulai dari pembelajaran yang pertama itu, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Bu. Paham. Semuanya sudah paham? Paham. Oke, jadi siapa yang mau simpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Andi Hafina. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu membahas tentang organisasi pemerintahan kabupaten dan kota serta organisasi pemerintahan provinsi. Ya, beri aplaus untuk temannya. Hari ini kita belajar tentang sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan Provinsi. Tadi sudah belajar tentang lembaga-lembaga apa saja. Itu ada bupati, wali kota, DPR, DPRD, dan lembaga-lembaga instansi atau lainnya. Kemudian di provinsi ada gubernur dan DPRD provinsi. Jadi anak-anakku sekalian, silahkan catat yang sudah tadi Ibu paparkan. Catat hal-hal yang penting yang sudah seperti kesimpulan
perhatian dalam memperhatikan atau menyimak pembelajaran ibu tadi. Silakan diisi ya. Silang. Silakan dipilih jawaban yang benar. Ibu beri waktu selama 15 menit. Jadi itu kerja individu ya. Menyontek Ibu. Selni jangan menyontek. Tidak, Bu, tidak. Sudah, Bu. Selesai, Ya, Bu. sudah. Kumpul, Bu. Ya, semuanya pada pintar ya. Ya dong, jelas kelas 9. Ya, nah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Selanjutnya kita akan belajar tentang sistem pemerintahan pusat. Ibu. Di mana sistem pemerintahan pusat itu ada Presiden. ya, Presiden. Ya, MPR. ya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai tentang sistem pemerintahan tersebut. Nah, untuk tugasnya silahkan buat clipping mengenai tugas-tugas lembaga negara. Dibuatkan secara menarik. Nanti ibu akan tempel di belakang kelas kalian. Iya, Bu. Semuanya untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, ibu berikan pesan moral bahwa di dalam di dalam sistem pemerintahan itu ada yang dinamakan pemimpin. Tadi misalnya bupati, ada juga gubernur. Jadi sebagai pemimpin itu kita harus Bertanggung jawab. ya betul sekali. Apalagi Bersikap jujur, Ya. adil. ya menjadi pemimpin itu harus amanah, bertanggung jawab kepada bawahannya. Jadi mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri, siapa yang mau pimpin doanya? Pipi. Ya, Andi Fitriani Perdana. Silakan naik. Berdoa sebelum pulang. Pulang. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, silakan anak-anakku pulang dengan tertib dan berjalan di sebelah kiri. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berkah bagi kita semua. Amin. Amin. Aku akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.